saya hormati Bapak, Ibu, pemuda pemudi remaja remaji anak kami kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah sholat isya, tarawih dan witir, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan qiyam Ramadan. Bila kita awali dengan menegakkan ibadah salat isya berjamaah. Seperti biasa, sebelum kita laksanakan salat tarawih dan witir, dimulai lebih dahulu dengan tausiah agama. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada malam hari ini sebagaimana yang telah diberikan oleh pengurus berjudul keutamaan salat tarawih. Jadi sebenarnya kalau judul ini bagusnya lebih awal. Kalau di ujung-ujung kadang-kadang tarawih ke tarawih, puasa ke puasa aja, itu jemaah banyak. Tapi tidak masalah kita bahas apa saja keutamaan bagi seseorang menegakkan ibadah salat tarawih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang apa keutamaan daripada salat tarawih, tentu perlu kita jelaskan apa dulu yang disebut dengan salat tarawih. Salat tarawih adalah salat qiyamul lail, salat yang dikerjakan pada waktu malam yang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita bicara tentang tarawih, itu hanya di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada namanya salat tarawih. Di luar bulan suci Ramadan namanya salat qiyamul lail, atau juga disebut dengan salat malam. Salat qiyamul lail itu juga berbeda dengan salat tahajud. Kalau salat tahajud biasanya diawali dengan tidur lebih dahulu. Biasanya Rasulullah SAW kalau beliau melaksanakan salat tahajud, beliau mengawali tidur lebih dahulu. Jadi kalau kita buat sebuah lingkaran besar, qiyamul lail itu adalah lingkaran besar. Di dalam lingkaran besar itu ada namanya lingkaran kecil. Ada istilah namanya salat tahajud, ada namanya salat tarawih, ada juga namanya salat witir. Kalau salat witir juga salat dilakukan pada waktu malam. Tidak ada salat witir dikerjakan pada siang hari. Dan witir itu biasanya dikerjakan pada ujung atau penutup dari salat malam. Kalau demikian, bagaimana kalau kita selesai salat tarawih kemudian salat witir pula? Maka Nabi SAW menegaskan tidak ada witir dalam satu malam, itu witir 2 kali maksudnya. Jadi kalau kita sudah selesai melaksanakan salat witir setelah salat tarawih, maka kalau kita melaksanakan salat pada waktu malam, kita tidak boleh lagi melaksanakan salat sunat witir, karena tidak ada witir dalam satu malam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah yang kita bahas sekarang ini adalah salat tarawih. Salat tarawih itu dalil secara khusus, tapi jumlah rakaatnya tidak qat'i. Itu adalah hadis yang kita bacakan tadi. Man qama ramadhana imanan wa
ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan di sini maknanya tarawih. Dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni, dicuci, dibakar seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi salat tarawih yang dikatakan di bulan suci Ramadan kini ke Bapak Ibu mampu menghapus seluruh dosa-dosa kita selama 11 bulan. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaatnya, tapi sepakat tarawih dikerjakan di bulan Ramadan. Tapi berapa jumlah rakaatnya? Pakar hadis Indonesia, saya baca bukunya Ali Mustafa Yaakob, itu lebih kurang 43 pendapat para ulama. Kalau di Indonesia ini lumrah pendapat para ulama itu jumlah rakaatnya 11 dan 23 rakaat. Kalau 23 rakaat itu biasanya 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai selesai 23 rakaat. Biasanya witirnya 3 rakaat. Atau ada juga yang 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Tapi yang 11 rakaat itu versinya ada 2 juga. 4, 4, 3 itu dalam tarjih Muhammadiyah. Bagi orang Muhammadiyah 4, 4, 3 itu dalil menurut mereka lebih sahih karena berkaitan langsung disebutkan Ramadan. Bagaimana Rasulullah mengerjakan salat dalam Ramadan? Maka Siti Aisyah Ummul Mukminin mengerjakan 4, 4, 3. Itulah dalil bagi orang Muhammadiyah. Jadi kalau 4, 4, 3 bagi orang Muhammadiyah itu tidak boleh kita sebut, itu tidak berdasarkan sunnah. Bahkan orang Muhammadiyah itu berdasarkan sunnah ijtihadnya itu. Nah kemudian ada 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Itu versinya juga boleh, karena dirinci oleh hadis Aisyah bahwa Nabi SAW kalau mengerjakan sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi boleh saja Pak. Umumnya di Kota Padang ini itu 11 rakaat, versinya 2, 4, 4, 3 atau 2 salam, 2 salam, 2 salam. Itu biasa saja. Tidak usah itu diperselisihkan dan merasa kita yang paling benar. Sebab kalau awak nak yang benar itu tidak bisa awak beramai betul. Amalkan yang kita yakini, yakini yang kita amalkan. Amalan orang yang kita salahkan. Karena berdasarkan kepada sunnah mereka berdalil. Nah, ini pendapat para ulama tentang jumlah rakaat salat tarawih. Nah sekarang apa keutamaan sholat tarawih itu? Beberapa sumber saya baca. Pertama hadis yang kita bacakan tadi itu keutamaan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu jelas Nabi menegaskan. Itulah keutamaan sholat tarawih. Siapa saja yang ikut menegakkan qiyam Ramadan atau maknanya tarawih di sini dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni, dicuci, dibakar seluruh dosa-dosa yang terlewat. Cuma Bapak Ibu, dzunub itu jamak dari dzambun. Dosa-dosa kecil maksudnya. Dosa-dosa besar di dalam bahasa Arab kadang disebut ismun dalam Quran, kadang disebut dengan kabair. Kalau dosa ketek itu dzunub. Jadi dosa-dosa ketek bisa takwi, tapi dosa-dosa kadang tidak bisa takwi dengan tarawih. Dosa kadang itu syirik misalnya, durhaka kepada orang tua, mabuk, judi, saksi palsu misalnya, berselingkuh. Itu dosa besar tidak bisa diampuni dengan tarawih. Kalau dosa besar hanya bisa dilakukan ada 3 rukun. Kalau dia vertikal hubungan dia dengan Allah. Kalau hubungan dengan manusia tambah hampir rukun. Kalau dia melakukan dosa besar, maka pertama dia harus menyesal. Tidak akan mengulangi, meninggalkan, baru cocoknya itu nanti bawa.
Kalau hubungan dosa dia dengan Allah, ditambah celai kalau hubungan dosanya dengan manusia, dia korupsi misalnya, itu tidak bisa tiga saja hukum Bapak Ibu, tambah celai. Harta yang telah dikorupsi kembalikan kepada rakyat, baru disebutnya bertobat. Oh, bertobat kini rumah larja, pemilik rumah korupsi, rumah bacilo, foto albat, foto bacilo, foto tobat kecilnya. Tidak sah tobatnya Pak. Jual rumah tu akhirnya ke rakyat, baru bertobat. Onda bicilo kung saji trompa bicilo misalnya Pak, ini bertobat ya nyamuk trompa tu rumah lain. Onda orang silo do rumah lain bisa bertobat. Kalau bertobat hubungan dosa dengan manusia tambah kunci lain. Sampai dia. Kalau dosa-dosa besar ini Nabi tidak menyebutkan terhapus dengan tarawih. Tapi kalau dosa-dosa kete itu tapi seluruhnya dengan kita melaksanakan salat tarawih. Tapi salat tarawih itu Bapak Ibu kita karajoin dan 10 pertama saja. Kok dapat salat tahajud itu kita karajoin sampai Ramadan itu berakhir. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bertahan sampai Ramadan kok berakhir. Ini besok kalau 10 pertama itu kan memang banyak. Itu kayak itu 1 tahun tuh. Beko 10 kedua kalau boleh susu itu boleh ku menci. Beko 10 terakhir saya lihat sudah hilang dan tusur untuk kamar masuk nyobain. Nangka pasalannya bagai nangka mall. Tinggal aja mati tafsir saji kan. Jamaah nak cukup saji. Itu tuh nanti kok. Memang Nabi keluar dari rumah, beliau salat tahajud, salat pada bulan suci Ramadan yang kemudian disebut dengan salat tarawih ini 3 sampai 4 kali atau 2 sampai 3 kali dalam satu riwayat. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, kurang pun terpacah-pacah semayang sebagian situ. Dikumpullah oleh Umar bin Khattab. Kemudian layaklah salat tarawih ditegakkan secara berjamaah, tidak secara pribadi. Sahkah salat pribadi dilakukan di rumah? Sah. Tapi alangkah lebih baik dia berjamaah saji. Jadi itu keutamaan pertama Bapak Ibu, mampu menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lewat. Jadi dosa selama sebulan untuk karena Bapak Ibu itu mampu diampuni dengan tarawih. Satu itu, yang kedua keutamaannya. Secara umum orang yang mengerjakan salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sunat, salat yang ditegakkan dengan sendirian. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadis sahih riwayat muttafaqun alaih. Siapa saja yang menegakkan salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat seorang-seorang, pahalanya melebihi 27 tingkat derajat. Tarawih di rumah seorang cie dapetnya. Tarawih bersaji 27. Tarawih bersaji 27. Bapak Ibu mencari nama 27. Aku 27 ke masjid tarawih di rumah ya. Kecuali dulu Covid Pak. Kemudian keutamaan lain waktu tarawih ke Bapak Ibu, ku ajang silaturahim. Di tarawih kau ala bisa berkumpul bersama Bapak Ibu, bisa tak kayak kau berkumpul selain di luar Ramadan? Ya. Bisa tak? Nah. Awak sibuk sado Bapak Ibu. Ya nak, tapi Ramadan kau saya lihat kau sibuk atau tunggu sewa. Aku bisa Ramadan kau tarawih kau menyatukan awak. Walaupun ada sebagian awak sekali setahun kau bisa itu nak masalah Bapak Ibu. Nah jali awak bertamu tarawih itu apa? 5 apa? Aku itu belum tahu apa 5 apa? Kadang ada Bapak Ibu udah 10 tahun tinggal datang tuh kawan. Terima gambaran. Kadang-kadang tahu di masyarakat Pak, Pak nama macam tu, apa nak buat tu, apa nak yang itu, ayu pun macam tu, itu saya tahu di masyarakat Pak. Kadang 10 tahun tinggal. Di musajid ku kan ajang silaturahim nanti tu rapi Pak. Makanya di musajid ku Pak Ibu sarancanya Pak Ibu. Ini tidak sekedar diam-diam saja Pak. Rapi orang salam dengan kawan. Pak, agak berapa hari siapa?
lima ketika berarti ketika kan ajak ke ben. Menyapu itu kan diajarkan oleh Rasulullah. Insyaallah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan dia diajar Rasulullah seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah ke Madinah itu dia bertemu kawan, assalamualaikum, assalamualaikum. Memang Rasulullah mengajarkan salam. Kadang-kadang Pak nanya kuannya. Habis itu salam Pak. Salam Pak berdua tu. Assalamualaikum Pak kerja Pak. Dia yang siapa? Bila ketahu. Ya kan? Jadi masyarakat ini Pak Ibu banyak orang yang baik, jarang menyapu. Karena lalu dulu Pak Ibu amam lebih kan ada tentuan di kawan semacam ini, ya kan? Di kusaji gua silaturahim kau tak jago Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa salat tarawih itu akan mampu memanjangkan usia dan juga membuka pintu rezeki. Bahwa seperti itu mengajukan. Karena silaturahim itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamanya? Memanjangkan usia dan juga membuka pintu rezeki. Kan ada keutamaan baik. Oleh karena itu banyak sebenarnya keutamaan yang kita dapat ketika sama-sama berjamaah ke musalli salat tarawih itu. Kalau para walaupun Nabi nak mengerjakan kayak kowe. Kalau kadoro kecil urangan, kan ada apa istilah itu? Kan sebenarnya bid'ah itu nak ada hasanah. Bid'ah itu kan sayyi'ah saudara. Tapi narabira kita kayak kowe tarawih kowe Bapak Ibu. Bisa tak kita katakan bahwa ini adalah bagian daripada hal yang kebaikan kita lakukan, yang dirintis dulu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada dalilnya Rasulullah salat tarawih berjamaah bersama-sama terkait Pak. Tidak ada kita tabir di situ. Rasulullah memimpin seorang itu salat tarawih bersama-sama itu 30 hari. Saya belum bertemu dalilnya itu. Yang dalilnya bertemu 2-3 hari. Itu pun Nabi seorang. Umar lah yang berpisah-pisah. Tidak bagus tuh Bapak Ibu. Sebuah karya yang dilakukan oleh para sahabat menyatukan hati umat yang berpecah. Nah itulah barangkali Bapak Ibu banyak kita sampai keutamaan salat tarawih. Tapi itu saja kita sampai Bapak Ibu. Karena kalau cara makanya panjang Bapak Ibu, nah, itu dua kemungkinan Bapak Ibu. Kalau tidak banyak pulang atau banyak lalu kan. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.